Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia, kini menjadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, tapi karena dorongan sejumlah pihak yang menginginkan ia dimakzulkan dari jabatannya. Wacana pemakzulan ini muncul tidak lama setelah pelantikannya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tepatnya pada April 2025, sekelompok purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Peduli Bangsa menyuarakan 8 tuntutan kepada DPR dan MPR. Salah satu tuntutan paling mencolok adalah dorongan untuk memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Apa alasan dibalik desakan ini? Yang paling utama adalah soal keabsahan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Seperti kita tahu, Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres ketika usianya belum genap 40 tahun, syarat minimal yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu. Namun Mahkamah Konstitusi, melalui putusan kontroversialnya, memberikan pengecualian. Seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan itu menjadi jalan masuk bagi Gibran. Masalahnya, putusan itu keluar hanya beberapa bulan sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Dan lebih kontroversial lagi, Hakim Konstitusi yang memimpin sidang saat itu adalah Anwar Usman, paman Gibran, sekaligus adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Belakangan, Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat karena tidak mengundurkan diri dari perkara yang secara jelas memiliki konflik kepentingan. Meski keputusan MK tetap berlaku dan tidak membatalkan pencalonan Gibran, hal ini menjadi pemantik utama desakan pemakzulan yang mencuat hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah benar Gibran bisa dimakzulkan? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan presiden atau wakil presiden diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A UUD menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, presiden wapres bisa diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Namun, prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pertama, DPR harus mengajukan usulan hak menyatakan pendapat dan membuktikan adanya dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran etika berat. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan diminta memberikan putusan apakah dugaan tersebut terbukti atau tidak. Jika MK menyatakan terbukti, barulah MPR bisa menggelar sidang untuk memutuskan apakah akan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Dan sampai saat ini, belum ada satupun proses formal yang dilakukan DPR terhadap Gibran. Tidak ada usulan resmi hak menyatakan pendapat. Tidak ada sidang khusus. Tidak ada penyelidikan oleh panitia khusus. Artinya, wacana pemakzulan Gibran masih sebatas opini politik dan tekanan moral dari kelompok masyarakat. Belum menyentuh ranah hukum atau konstitusional yang nyata. Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, sudah menyatakan bahwa MPR belum menerima laporan atau usulan resmi mengenai pemakzulan Gibran. Ketua MPR, Ahmad Muzani, bahkan dengan tegas menyebut status Gibran sebagai wapres adalah sah secara hukum. Ia menolak desakan pemakzulan dan meminta semua pihak menghormati hasil pemilu yang sah. Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, juga ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa secara teori, pemakzulan memang bisa dilakukan. Namun secara politik, sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Apalagi saat ini Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen. Lalu, bagaimana reaksi publik? Di media sosial, opini publik terbelah. Ada yang mendukung wacana pemakzulan karena menilai pencalonan Gibran cacat secara etika dan moral. Mereka menolak praktik politik dinasti dan merasa Gibran adalah simbol dari campur tangan kekuasaan dalam lembaga yudikatif. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa pemakzulan ini hanya agenda politik kelompok tertentu yang masih belum bisa menerima hasil pemilu 2024. Mereka menilai Gibran secara hukum dan wacana pemakzulan hanya akan memperkeruh stabilitas pemerintahan baru yang belum genap 6 bulan berjalan. Pertanyaannya sekarang, kemana arah wacana ini akan berjalan? Secara hukum, Gibran tetap sah sebagai wakil presiden.
Tidak ada pelanggaran pidana yang terbukti. Tidak ada penyelidikan etik formal yang berjalan terhadapnya. Tidak ada dasar kuat yang bisa dijadikan pijakan hukum untuk memakzulkan dirinya. Namun secara politik, tekanan terhadap Gibran bisa saja terus menguat, terutama jika publik terus menyoroti rekam jejak proses pencalonannya yang dinilai tidak etis. Yang perlu dicatat adalah, Indonesia adalah negara hukum. Proses pemakzulan bukan sekadar soal suka atau tidak suka. Bukan soal tekanan massa atau opini media, tapi soal pembuktian hukum yang harus diuji secara objektif dan konstitusional. Dan selama tidak ada bukti hukum yang kuat, wacana pemakzulan Gibran hanyalah sebuah opini, belum menjadi kenyataan.